Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang namanya bersyukur harus tetap kita panjatkan setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena di sebagian pagi ini mungkin saja ada di antara teman-teman kalian yang tidak bisa datang ke sekolah, bahkan ada yang tidak bisa melaksanakan sekolah, mengikuti sekolah. Sedangkan kita di sini bisa sekolah sebagaimana layaknya orang-orang yang menginginkan sekolah pada umumnya. Jadi rasa syukur harus kita tanamkan sebagai bukti, sebagai wujud kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas ya, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, persilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, Bapak mau mengecek kehadiran kalian ya. Sepertinya hari ini tidak ada yang tidak masuk ya, masuk semua ya. Ya, masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Yang kemarin sakit, Adit ya, semoga selamanya tetap sehat ya. Dan semuanya juga yang hari ini bisa sekolah, itu menambahkan kesehatan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, ada sebuah surat di juz 30. Surat itu mungkin kalian baca ya, sering baca, terutama kalian yang suka melaksanakan sholat duha. Kira-kira suratnya surat apa? Kita baca bersama-sama ya surat Ad-Duha-nya. Diawali dengan ta'awudz bersama. Semoga apa yang kita baca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah tadi kita membaca surat Ad-Duha, kita lihat berapa jumlah ayatnya? 11. Ada yang tahu inti dari Ad-Duha apa? Ya, silakan. Cynthia. Inti dari surat Ad-Duha yang saya tahu, tidak boleh menghardik orang yang meminta-minta, menyayangi anak yatim, dan apabila mendapatkan kenikmatan boleh diceritakan. Terima kasih. Jawaban yang bagus, tepuk tangan buat Cynthia. Baik, untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita ya, kita nyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri.
adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, ya. Nah, sekarang setelah kita membahas hadis, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang ijtihad. Para siswa sekalian, ada yang sudah mengenal istilah ijtihad? Belum ya? Kalau belum, ini kesempatan besar untuk kita semua. Sekarang saatnya membahas tentang apa itu ijtihad, ya. Boleh nanti diperhatikan. Namun sebelum ke sana, ada KD yang akan kita bacakan dulu ya. KD-nya ini menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajarannya bisa dibaca oleh kalian ya. Ada banyak tujuan pembelajaran, ada 7 tujuan pembelajaran ya. Nanti kalian harus tahu apa itu ijtihad, kemudian syarat-syarat ijtihad, bentuk-bentuk ijtihad, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ya. Nanti harus tahu ya di setelah pembelajaran ini kalian semuanya. Nah, anak-anak sekalian, berbicara tentang ijtihad, saya mau mengasih dulu sebuah cerita ya, kisah. Kalau kita di zaman sekarang ini ya, zaman sekarang ini namanya apa? Digunakan untuk apa? Untuk menutupi bukan wajah, tetapi mulut ya. Mulut. Oh, tutupi wajah bukan masker namanya. Masker ini digunakan ketika sedang ada pandemi apa? COVID-19. Nah, sebelum ada pandemi COVID-19, orang yang tahu masker itu paling 1-2 orang. Orang yang biasa menggunakan masker itu paling 1-2 orang. Permasalahannya, masker ini ketika digunakan waktu sholat, boleh atau tidak menggunakan masker ketika sholat? Cung yang boleh? Cung yang boleh? Cung yang tidak? Nah, yang tidak tahu jawabannya dari mana bahwa masker ini tidak boleh dipakai ketika sholat? Jawabannya tahu dari mana? Pastinya tahunya itu dari hasil pendapat para ulama. Pendapat para ulama yang menyatakan boleh atau tidaknya menggunakan masker ketika pandemi, ketika sholat, itu salah satu bentuk ijtihad. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Itu pengantar ijtihad dari saya. Ya, para siswa sekalian, mengapa ijtihad itu sangat penting? Nih, saya kasih sebuah inspirasi ya buat kalian semuanya. Di dalam fikih Islam itu dikenal dengan fikih 4 mazhab yang paling terkenal ya. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali. Keempat tokoh ini adalah tokoh yang paling terkenal dan menjadi rujukan hukum fikih di seluruh dunia. Karena keempat tokoh itu sudah tidak ada ya, karena sudah tidak ada, kita sebagai generasi penerusnya harus minimal meneladani mereka dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Agar apa? Agar nanti kelak suatu saat nanti ketika ada masalah, kita bisa memecahkannya dengan sendiri. Orang lain yang punya masalah bisa kita pecahkan masalahnya, bisa kita bantu. Antara kita dengan orang lain bisa saling tolong menolong, bisa saling bahu membahu, bantu membantu, dan kita sampai kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Mau ya? Bersungguh-sungguh ya? Mau? Oke, ya. Tepuk tangan dulu biar menyemangati diri kita. Para siswa sekalian, pada materi kali ini Bapak akan menayangkan sebuah video
simak dengan baik-baik. Ini video tentang ijtihad ya. Simak dengan baik-baik. Mohon dipahami. Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Mahasiswa kalian, setelah tadi kita mengamati video pembelajaran tentang ijtihad, kegiatan berikutnya adalah kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok oleh saya ya. Namun untuk pembagian kelompoknya, saya sudah memberikan link kepada kalian di grup kelas kalian, dan link itu dikerjakan hanya dalam 3 menit saja. Bisa dipahami ya? Silakan buka HP-nya lalu kerjakan hanya 3 menit saja. Yuk. Ya, setelah tadi saya lihat di aplikasi, ternyata ada beberapa hasil yang saya dapatkan. Terbanyak itu adalah kelompok visual, ya, kelompok visual. Kemudian yang audio ada 7 orang ya, 7 orang. Kemudian yang kinestetik ada 10 orang. Nanti yang terbanyak ini akan saya bagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Namun yang audio dan kinestetik saya bagi ke dalam 1 kelompok saja. Nanti teknis pengerjaannya bisa dilihat nanti di LKPD ya, nanti di LKPD bisa dilihat. Oke, silakan kita bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Siap. Setelah dibagi kelompok, para siswa diminta untuk berkolaborasi dengan teman sesamanya. Nah, tadi untuk kelompok kinestetik diberikan tugas untuk melakukan permainan tanya jawab. Nah, permainan tanya jawab ini merupakan permainan kecocokan. Jadi setiap ada satu pasangan, ada pasangan soal dan jawaban. Nah, mereka harus mencocokkan mana jawaban dan pertanyaan yang benar. Kemudian untuk kelompok visual, para siswa diminta untuk membuat sebuah peta konsep mengenai materi ijtihad yang nantinya akan dipresentasikan. Dan untuk kelompok audio ini diminta untuk membuat resume untuk kemudian nanti juga dipresentasikan. Para siswa terlihat sangat antusias mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, dengan metode ini pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, ini merupakan satu penampilan presentasi dari kelompok visual yang membuat peta konsep materi ijtihad. Nah, terlihat peta konsepnya menarik ya, dan ini menandakan bahwa mereka memang lebih cocok di gaya belajar visual. Nah, selanjutnya ini merupakan penampilan presentasi dari kelompok audio. Presentasi hasil resume mereka terkait materi ijtihad yang didapat dari modul yang sudah diberikan guru. Para siswa sekalian, setelah kalian tadi berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian sudah mempresentasikannya di depan, dan di awal kalian sudah melihat tayangan video tentang ijtihad, barangkali ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ijtihad. Ijtihad adalah keputusan yang dasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Adapun produk hukum ijtihad: 1. Ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga istihsan, yang keempat maslahah mursalah.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat saya. Ya, setelah tadi ada salah satu rekan kalian yang menyimpulkan, sekarang adalah saatnya untuk mengevaluasi. Seperti biasa, evaluasinya sudah saya kirim di link grup kelas saya masing-masing ya. Dan evaluasinya hanya 5 menit saja. Siap? Siap. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, silakan. Startnya. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai dan semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemanfaatan di esok hari nanti. Amin. Dan untuk menyempurnakan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin kembali berdoa. Duduk siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, persilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam.